Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sampurasun. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri TIRM 20. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Lulu Zakia Nurrahma bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mawar Satya Anugrah. Akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali. Nah, menurut kami, implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali kemarin terdapat peluang dan tantangan. Peluang implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali adalah yang pertama, adanya potensi sumber daya energi terbarukan yang melimpah seperti matahari, angin, dan air yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan daripada sumber daya fosil. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang semakin mendukung pengembangan energi terbarukan seperti program bantuan dan insentif untuk investasi energi terbarukan. Yang ketiga, adanya kesadaran yang semakin tinggi di masyarakat akan pentingnya lingkungan dan perlunya mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat, adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk organisasi internasional dan swasta dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Nah, namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali kemarin. Yang pertama, tantangan dalam mengubah kebiasaan konsumsi energi yang masih didominasi oleh pengguna bahan bakar fosil. Yang kedua, masalah infrastruktur yang masih kurang mendukung pengembangan energi terbarukan seperti kurangnya jaringan listrik yang mencakup wilayah yang terpencil atau sulit dijangkau atau yang biasa kita kenal dengan wilayah 3T. Yang ketiga, tantangan dalam memperoleh dana atau investasi untuk pengembangan energi terbarukan yang memerlukan modal yang besar. Yang keempat, adanya persaingan dengan sumber daya energi fosil yang masih menjadi sumber daya energi utama di Indonesia. Dan yang terakhir, menurut kami, masalah regulasi dan perizinan yang masih belum memadai dalam pengembangan energi terbarukan, seperti regulasi yang ambigu dan lambatnya proses perizinan. Nah, dengan mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada, implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 kemarin dapat terwujud dan memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, adapun dukungan sektor swasta yang menjadi kunci penting dalam mengimplementasikan transisi energi di Indonesia. Beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh sektor swasta antara lain yang pertama, investasi dalam pengembangan energi terbarukan. Nah, sektor swasta tersebut dapat berperan dalam memberikan modal atau pengembangan energi terbarukan di Indonesia seperti investasi dalam pembangunan pembangkitan listrik tenaga surya, angin, ataupun biomasa. Yang kedua, pengembangan teknologi energi terbarukan. Sektor swasta dapat mempercepat pengembangan teknologi energi terbarukan seperti baterai penyimpanan energi atau teknologi panel surya yang lebih efisien yang dapat membantu meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya penggunaan energi terbarukan. Yang ketiga, adanya pelaksanaan proyek-proyek energi terbarukan. Sektor swasta dapat bekerja sama dengan pemerintah atau organisasi non-pemerintah dalam melaksanakan proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya ataupun instalasi panel surya pada gedung-gedung komersial. Nah, yang keempat, adanya pengurangan emisi karbon. Sektor swasta dapat memperhatikan pengurangan emisi karbon dalam pengoperasionalannya.
seperti penggunaan kendaraan listrik ataupun pengurangan pemakaian bahan bakar fosil pada produksi. Nah, yang kelima, menurut kami yaitu penyediaan informasi dan edukasi. Sektor swasta dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat energi terbarukan dan cara penggunaan yang tepat. Nah, dukungan sektor swasta dalam implementasi transisi energi di Indonesia dapat dibantu dengan meningkatkan kapasitas pengembangan energi terbarukan dan membuka peluang baru dalam bisnis energi terbarukan. Selain itu, dukungan ini juga dapat membantu mengurangi emisi karbon dan membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, adapun tantangan energi di Indonesia dapat dilihat dari 3 aspek utama, yaitu komitmen pemerintah, perubahan mindset masyarakat, dan dukungan sektor swasta. Nah, yang pertama kita bahas tentang komitmen pemerintah. Tantangan terbesar dalam implementasi transisi energi di Indonesia adalah memastikan adanya komitmen pemerintah yang kuat dan konsisten dalam pengembangan energi terbarukan. Hal ini meliputi yang pertama, memastikan adanya kebijakan dan regulasi yang jelas dalam mendukung pengembangan energi terbarukan. Yang kedua, meningkatkan investasi dan dukungan keuangan bagi pengembangan energi terbarukan. Yang ketiga, penyedia infrastruktur yang dibutuhkan, seperti jaringan listrik yang lebih efisien dan terintegrasi dengan energi terbarukan. Yang keempat, memastikan adanya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mengelola energi terbarukan. Nah, yang kedua, adanya perubahan mindset masyarakat. Tantangan kedua dalam implementasi transisi energi di Indonesia adalah perubahan mindset masyarakat. Hal ini meliputi yang pertama, edukasi dan kampanye yang tepat tentang pentingnya energi terbarukan dan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Yang ketiga, membangun kesadaran tentang kebutuhan untuk menjaga lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Nah, tantangan yang terakhir yang adalah dukungan sektor swasta. Tantangan ketiga dalam implementasi transisi energi di Indonesia adalah memastikan adanya dukungan sektor swasta yang cukup. Hal ini meliputi menyediakan investasi dan dukungan keuangan yang cukup untuk pengembangan energi terbarukan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan teknologi energi terbarukan yang diperlukan untuk pengembangan dan mengelola energi terbarukan. Yang ketiga, meningkatkan dukungan dan perusahaan untuk mengurangi emisi karbon dan operasi mereka. Yang keempat, menurut kami mendorong sektor swasta untuk bekerja sama dengan proyek-proyek pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam melaksanakan proyek-proyek energi terbarukan. Nah, secara keseluruhan, implementasi transisi energi di Indonesia membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Tantangan yang ada harus diatasi dengan strategi yang tepat, seperti menyediakan kebijakan yang mendukung edukasi masyarakat yang tepat dan investasi dan dukungan sektor swasta yang cukup. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Program subsidi mobil listrik di Indonesia yang akan menggantikan BBM di tahun 2050 memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang besar bagi lingkungan dan masyarakat. Beberapa tanggapan positif yang mungkin muncul terkait program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada mengurangi polusi udara. Mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buang yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia, seperti mobil berbahan bakar fosil. Program ini dapat membantu mengurangi polusi udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk masyarakat. Yang kedua, ada efisiensi energi. Mobil listrik lebih efisien dalam menggunakan energi dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil. Program ini dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar fosil
dan meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan. Yang ketiga, ada penghematan biaya operasional. Mobil listrik memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil. Program subsidi mobil listrik dapat membantu masyarakat untuk beralih ke mobil listrik dengan biaya yang lebih terjangkau. Namun, ada beberapa tantangan dan tanggapan negatif yang juga diperhatikan terkait program subsidi mobil listrik di Indonesia. Antara lain, yang pertama ada infrastruktur. Untuk mendukung program ini, diperlukan infrastruktur yang memadai, seperti stasiun pengisian listrik di berbagai wilayah. Membutuhkan investasi besar untuk mengembangkan infrastruktur ini. Yang kedua, ada harga mobil listrik. Harga mobil listrik masih relatif mahal dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil, dan mungkin tidak terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Namun, program subsidi dapat membantu mengurangi harga mobil listrik agar lebih terjangkau. Yang ketiga, ada keterbatasan jarak tempuh. Mobil listrik memiliki keterbatasan jarak tempuh yang masih lebih rendah dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil. Namun, hal ini terus ditingkatkan dengan adanya penelitian dan pengembangan teknologi yang lebih baik. Dalam rangka mewujudkan program subsidi mobil listrik yang sukses, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi program ini dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mindset perubahan masyarakat. Pengenaan tarif keekonomian ini hanya untuk sebagian golongan pelanggan dan subsidi dari golongan pelanggan rumah tangga ekonomi mampu yang tidak seharusnya mendapat subsidi atau bantuan. Sementara itu, masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah. Penyesuaian tarif listrik ini dipastikan tidak akan menyentuh masyarakat kurang mampu yang masih memerlukan bantuan pemerintah. Untuk golongan yang bersubsidi, itu sama sekali tidak kita sentuh. Nengok saja tidak, karena kita masih harus melindungi saudara-saudara kita yang tidak bersubsidi. Itu sama sekali tidak disetujui untuk dinaikkan. Terima kasih kepada rekan saya telah memaparkan hasil diskusi kami. Nah, mungkin cukup sekian hasil diskusi kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.